Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Syahputra dari kelas MJ201. Di sini saya akan mempresentasikan tugas terstruktur dari statistika, ekonomi, dan bisnis. Baik, untuk pendahuluannya, permasalahan ekonomi baik manajemen maupun akuntansi dan situasi ekonomi makro yang dihadapi oleh manajer, direktur, baik pemilik perusahaan bahkan karyawan dalam suatu perusahaan terkait dengan permasalahan yang dihadapi tersebut, maka diperlukan kecepatan dan kecekatan dalam mengumpulkan data sehingga dapat disajikan sesuai kebutuhan sehingga menjadi sumber informasi yang tepat untuk pengambilan keputusan. Statistika dan statistik, yaitu yang pertama, apa sih itu statistika? Statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan, penganalisanya, dan penarikan kesimpulan berdasarkan data dan analisa yang dilakukan. Dan statistik itu sendiri adalah sekumpulan data, bilangan maupun bilangan yang disusun dalam tabel atau diagram yang menggambarkan suatu masalah. Berikut merupakan jenis-jenis statistik. Yang pertama statistik deskriptif, yang kedua inferensial. Untuk statistik yang pertama yaitu statistika yang berkaitan dengan metode atau cara mendeskripsikan, menggambarkan, menjabarkan, atau menguraikan data. Untuk yang kedua yaitu statistik inferensial, yaitu statistik yang berkaitan dengan cara penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel untuk menggambarkan karakteristik dari sesuatu atau dari suatu populasi. Apa sih tujuan statistika? Yang pertama, untuk menjawab permasalahan dan membuktikan sesuatu yang belum terbukti kebenarannya. Dan selanjutnya meringkas data sehingga data tersebut menghasilkan informasi yang mudah untuk dimengerti. Selanjutnya kita memasuki penyajian data dan distribusi frekuensi. Untuk atau sebelum melakukan penyajian data, ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama, pertanyaan yang harus dijawab, memahami permasalahan dan jawaban yang diperlukan. Kemudian yang kedua, mengumpulkan data, yaitu mengumpulkan data yang sesuai dengan masalah dan tujuan. Untuk yang ketiga, menata data mentah ke data distribusi frekuensi. Selanjutnya menyajikan data distribusi dengan grafik. Selanjutnya menarik kesimpulan mengenai suatu permasalahan. Untuk distribusi frekuensi itu sendiri adalah pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam kategori, dan setiap data tidak dapat dimasukkan dalam dua atau lebih kategori. Untuk tabel frekuensi itu sendiri adalah pengelompokan sejumlah data menjadi kelas-kelas yang tidak terikat satu dengan lainnya, yang menunjukkan jumlah pengamatan dalam tiap kelasnya. Langkah-langkah dalam pembuatan tabel distribusi frekuensi. Untuk langkah yang pertama adalah mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar atau sebaliknya. Langkah yang kedua adalah membuat kategori atau kelas, yaitu data dimasukkan ke dalam kategori yang sama. Yang pertama, untuk menentukan jumlah kategori atau kelas dapat menggunakan rumus Stokes. Yang kedua, untuk menentukan interval kategori, yaitu batas bawah dan batas atas dari suatu kategori. Berikut merupakan rumus Stokes. Membuat kategori kelas, ya, di mana jumlah kelas sama dengan K sama dengan 1 ditambah 3,322 log N, di mana 2K lebih dari N, di mana K jumlah kelas dan N adalah jumlah data. Selanjutnya membuat interval kelas, yaitu dengan rumus nilai tertinggi dikurangi nilai terendah menghasilkan jumlah kelas. Berikut merupakan soal secara atau data secara acak nilai UAS 50 mahasiswa Universitas Siber Asia, di mana data ini
belum kita kelompokkan atau belum kita urutkan. Ini masih data yang mentah. Nah, berikut merupakan data yang sudah kita urutkan mulai dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar, 50 mahasiswa Universitas Siber Asia, di mana untuk nilai yang terkecil adalah 45 dan nilai yang terbesar adalah 95. Untuk penyesuaian sendiri, sebelum membuat tabel distribusi frekuensi, kita menggunakan rumus Sturge, yaitu range sama dengan Xmax dikurangi Xmin, di mana nilai yang paling besar 95 dikurangi 45 sama dengan 50. Nah, untuk mengetahui jumlah kelasnya, sigma K sama dengan 1 ditambah 3,322 ditambah log N sama dengan 1 ditambah 3,322 dikali log 50 sama dengan 1 ditambah 3,322 dikali 1,699 sama dengan 6,644, kita bulatkan menjadi 17. Selanjutnya kelas interval. Untuk mencari kelas intervalnya itu sendiri, yaitu R dibagi sigma K sama dengan R-nya tadi kita menemukan 50. Kemudian sigma K-nya atau jumlah kelasnya 7, di mana 50 dibagi 7 adalah 7,14. Maka kita bulatkan menjadi 7 kelas interval. Selanjutnya, berikut merupakan tabel distribusi frekuensi. Setelah kita mendapatkan rumus Sturge yang di atas, kita visualisasikan menjadi atau kita buat tabel distribusi frekuensi, di mana untuk intervalnya tadi ya 7, ada kelasnya ada 7, intervalnya tadi juga 7, frekuensinya mulai dari 45 sampai 52, yaitu 11 sampai dengan seterusnya 93 sampai 100, yaitu 2. Selanjutnya penyajian data. Data yang sudah dikelompokkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dapat disajikan dalam bentuk grafik supaya menjadi lebih menarik dan informatif untuk disajikan. Bentuk penyajian data berdasarkan grafik dan lainnya merupakan atau antara lain yang pertama histogram, poligon, kemudian ada kurva Ogive. Apa sih itu histogram? Histogram merupakan bentuk diagram yang mudah dipahami, merupakan diagram balok karena frekuensi disajikan dalam bentuk balok. Selanjutnya, menghubungkan antara tepi kelas interval pada sumbu horizontal X dan frekuensi Y. Frekuensi kelas dilambangkan dengan tinggi batang dan batangnya digambarkan saling menempel satu sama lain. Berikut merupakan penyajian data histogram dari distribusi frekuensi yang sudah kita buat, di mana untuk nilai 45 sampai 52 itu kita mendapatkan 11 frekuensi, di mana batangnya itu sendiri setinggi pada yang ada di gambar. Selanjutnya poligon. Apa sih itu poligon? Menunjukkan dan fungsinya apa? Yang pertama, menunjukkan bentuk distribusi dan mirip dengan histogram. Selanjutnya, poligon frekuensi terdiri dari bagian garis yang menghubungkan titik-titik yang merupakan titik-titik yang merupakan perpotongan antara titik kelas dan frekuensi kelas. Frekuensi kelas adalah jumlah hasil pengamatan dalam kelas tertentu. Berikut merupakan penyajian data poligon yang sudah saya buat berdasarkan data tabel frekuensi. Selanjutnya ada kurva Ogive, merupakan kurva yang menggambarkan hubungan antar kelas dengan frekuensi kumulatif masing-masing kelas. Oleh sebab itu, nanti akan terdapat dua bentuk kurva Ogive, yaitu kurva Ogive menurun dan kurva Ogive meningkat. Berikut merupakan penyajian data kurva Ogive berdasarkan data tabel frekuensi yang sudah saya buat. Berdasarkan dari data atau kurva Ogive itu sendiri, data yang menunjukkan frekuensi kurang dari 11 itu kita lambangkan berwarna orange, sedangkan frekuensi yang lebih dari 11 kita gambarkan berdasarkan warna abu-abu. Gimana sih mencari frekuensi kurang dari dan lebih dari? Untuk mencari frekuensi kurang dari dan lebih dari, yaitu untuk mencari kurang dari, yang pertama 11 kita tambahkan 15 menjadi 26 ditambahkan 8 sama dengan 34 dan seterusnya.
Dan untuk mencari frekuensi yang lebih dari ialah kebalikannya, jumlah atau N 50 dikurangi dengan 15 sama dengan 35, kemudian selanjutnya 35 dikurangi 8 dan seterusnya. Mungkin itu saja presentasi tugas dari Statistika Ekonomi dan Bisnis oleh saya Ade Saputra. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.